Ini dia adaptor para sultan. Welcome back to Tech Channel. Jadi hari ini kita sedikit riak lah ya. Biasanya kan kalau kita kan nge-review barang-barang ya Xiaomi yang relatif harganya di bawah lah. Kali ini kita boleh lah review barang-barang yang lebih mahal. Dan semua barang ini itu dari Energea. Oke, dan kali ini yang specifically gue pengen review itu adaptor ya. Kita bisa lihat dari sini ya. Nih, ini ada 45 watt. Nih, 45 watt. Terus di sini ada yang 60 watt. Dan yang terakhir 75 watt. Kita langsung mulai dari yang paling murah dulu. Yang paling murah dulu. Oke, kita masuk ke barang yang pertama. Yaitu adalah yang 60 watt ya. Ini namanya tuh, lihat Energea Power Delivery Wall Charge. Dan ini harganya itu ada di 880.000, ya kan? Karena Sultan, bos. Jadi beda harganya. Nah, di sini kita lihat keterangan yang dari boxnya. Dia klaim untuk laptop 100% charge in 90 minutes. Cuma 1,5 jam bisa full. Dan menurut gue, tapi ini tergantung laptopnya ya. Kayaknya nggak untuk semua laptop sama. Kalau baterainya lebih gede ya pasti lebih lama, cuy. Dan ini hanya untuk bisa USB-C ya. Jadi untuk portnya itu dia nggak bisa pakai USB Type A, jadi memang harus dari USB Type C. Dan di sini dia udah bilang kalau dia udah support power delivery dan quick charge 3.0, oke? Jadi udah aman lah ya. Tapi emang handphone zaman sekarang juga udah pasti rata-rata udah quick charge juga sih. Ya, dan pada saat kita buka ini juga dia nggak bahas lebih detail lagi. 100% charge cuma dalam waktu 100 menit, ya kan? Yang 13 inch. Kalau yang new MacBook yang 12 inch itu dia habisin 145 menit katanya. Kalau misalnya kita pakai conventional charging, dia bilang di sini ya mungkin bisa menghabiskan 360 menit. Jadi perbedaannya bisa 2 kali lipat sih ya. Untuk iPhone X dia bilang 1,8 jam full, untuk Google Pixel 1,6 jam, dan untuk iPhone 7 2 jam. Oke, kita langsung lihat barangnya. Ya. Yes, yang pertama kita dapat kartu garansi selama 1 tahun. Karena Energea ini memang terkenal, build quality-nya tuh bagus. Jadi dia nggak takut untuk kasih garansi. Oke, jadi di dalam kabel led kita cuma dapat 2 ini nih. Nah, ini yang bawaannya. Dan ini konverternya. Oke, kita masukinnya tinggal dari atas saja. Yes. Dari segi desain, kita lihat di sini elegan. Dan juga bahannya, sekali lagi gue bisa bilang, ini solid. Ini kayak ada 2 perbedaan nih warna dari sini nih sama atasnya gitu ya. Yang atasnya sih gue ngerasa lebih halus ya. Dan juga di sini dia ada logo Energea-nya nih, tipis nih. Oke, dan untuk portnya yang tadi gue pengen bahas, dia cuma bisa USB Type-C, dan ini cuma ada 1 port. Dan langsung nih dayanya coy, 60 watt. Dan menurut gue makanya untuk kalau kalian mau beli ini sih sangat disayangkan kalau misalnya kalian cuma buat ngecas handphone yang ya itu tadi dayanya masih kecil. Misalnya kayak punya gue kan iPhone 6. Kalau punya buat gue sayang banget buat beli ini gitu ya. Dan adaptor ini cocok banget untuk jadi alternatif juga buat kalian misalnya untuk menggantikan kepala chargeran MacBook kalian, atau mungkin kalian pengen punya 2 gitu ya. Satu ditaruh di tas, yang satu ditaruh di rumah. Bisa juga seperti itu. Selain buat MacBook, ini juga handphone juga udah pasti, dan mungkin kalian main Nintendo Switch, ini juga bisa cuy. Oke, kita lanjut ke barang yang kedua. Oke, secara watt memang lebih kecil, tapi secara harga ini lebih mahal. Karena harga dia ada di 990.000. Kenapa lebih mahal sih, Bang? Kita lihat dulu dari informasi boxnya. Oke, di sini total ada 45 watt, tapi power delivery-nya 45 watt, tapi total powernya ada 57 watt. Oke, jadi dibedakan. Untuk power delivery-nya tuh 45 watt. Di sini dia tulis auto detect optimum charging, oke, standar. Dan di sini 50% faster charge with power delivery 45 watt. Tapi kalau secara watt sih gedean yang tadi ya kalau untuk power delivery-nya ya, karena tadi itu 60 watt. Tapi di sini kelebihannya dia ada 2 port. Oke, kalau yang tadi kan cuma 1, cuman USB-C tok. Kalau yang ini selain USB-C dia juga ada yang USB Type A. Jadi bisa lebih macam-macam juga kalian taruhnya. Dan mungkin kalian sering ke luar negeri gitu ya, kan itu kan colokannya beda-beda. Tenang, karena di sini dia dapat cukup lengkap. Di sini dia namakan interchangeable adapter. Nah, ini keterangan-keterangan lebih lengkapnya. Tuh, dari setiap negara dia punya tuh. Kita langsung buka aja barangnya. Cie, gila bos. Kalau yang tadi tuh dia langsung plastik aja gitu kan. Kalau ini dia dapat hard case-nya. Sama kayak tadi, ini juga dapat garansi selama 1 tahun ya. Jangan sampai hilang nih. Kalau kelihatan dari packaging-nya sih, serius ini lebih premium lagi daripada yang tadi. Dan memang dikhususkan untuk traveling ya. Oke, kita buka ya. Boom.
Oke, ini sama kayak tadi. Bentuknya sama persis ya, kurang lebih. Coba kita cek. Secara ukuran sama ya, kayak yang tadi ya. Tapi, ini dia yang tadi dia bilang. Dia ada banyak banget konverternya. Kita bisa sesuaikan mungkin dari, misalnya kita ada di negara mana gitu kan. Jadi, nggak perlu takut. Dan cara masukinnya tuh sama aja ya. Ini kita dari atas. Nah, dari atas ini. Aduh. Nah, oke. Dari segi bahan dan bentuk itu sama kayak yang tadi ya. Dari logonya juga sama. Cuma memang yang membedakan itu dari portnya. Dan ini yang memang yang lebih penting. Kalau yang tadi cuma satu port, 60 watt. Nah, kalau yang ini tuh power delivery-nya doang, itu 45 watt. Oke. Dan itu cukup juga sama. Untuk Nintendo Switch juga cukup. Untuk juga MacBook juga cukup. Untuk 45 watt ya. Dan ditambah lagi, dia ada satu port untuk USB Type A. Dan di sini ditulis 2,4 ampere. Oke, itu maksimumnya. Ya kalau misalnya ditanya kelebihan ya pasti kelebihannya kalian bisa colok 2 device sekaligus gitu aja. Yes, barang selanjutnya ini yang paling besar dayanya yaitu ada 75 watt cuy. Dan portnya ini total ada 4 ya, kita bisa lihat nih di gambar. Ada 1 USB Type C dan 3 ini adalah USB Type A. Cuman yang satu ini dikhususkan untuk yang Qualcomm yang 3.0 nih yang warna oranye. Untuk harganya dia ada di 1,5 juta. Tapi kalau dari segi bentuk dan harusnya dari fungsionalnya, it's worth it. Kita lihat dari boxnya ya. Dia klaim 80%, cuma 35 menit. Itu tergantung handphone juga. Di sini nggak ada lagi. Nah, di sini ada Qualcomm Charge 3.0. Kita langsung buka aja. Caran. Yes, sama seperti yang tadi, 1 tahun garansi. Dan ini dia dapat kabelnya, dia nggak dapat konverter apa-apa ya, dan ini udah fix. Kecuali kalau misalnya kalian mau beli tambahan sendiri, bisa. Oke, ini kabel powernya. Dari bentuk sih, gue suka banget ya. Dari bentuk gue suka banget. Dari segi warna nggak terlalu banyak bermain, warnanya kayak grey jatuhnya. Bahannya ini halus, cuman gue ngeri ya kalau bahan-bahan kayak gini tuh gampang lecet gak sih? Ya, gue nggak tahu sih, tapi sepertinya gitu. Ini dia port-portnya yang kita akan bahas. Dia punya 4 port. Satu, ini USB-C dan ini tulisannya PD, yang itu artinya adalah power delivery. Di sini ada Quick Charge 3.0. Nah, yang ini untuk yang regular charge ya. Oke, setelah gue lihat dari keterangannya ini nih, spesifikasi lebih detailnya lagi. Oke, untuk power delivery-nya itu maksimal, dia bisa mencapai sampai 60 watt maksimal ya. Dan juga kalau untuk yang Quick Charge itu dia maksimal sampai 18 watt. Dan untuk yang dua ini, yang USB yang warna biru ini, dia maksimal sampai 12 watt. Jadi kita bisa colokin sesuai dengan kebutuhan device-nya juga. Kayak contohnya misalnya handphone atau misalnya Nintendo Switch yang perlu daya lebih gede, udah pasti kita taruhnya ya yang di USB-C ini. Dan untuk pemasangannya, ingat ini bukan power bank, jadi kita harus colokin ini ke belakangnya. Ini kabel powernya, colok, sip. Dan ini colokannya, tinggal colok listrik aja. Setelah dicolok, dia akan nyala nih warna biru. Ini sebagai ya lampu indikatornya aja ya, kalau ini tuh udah on. Dan kelebihannya juga tadi, karena dayanya itu gede, sampai 75 watt. Jadi walaupun kita misalnya full nih, kita colok ke 4 device, tapi kecepatan ngecasnya itu nggak akan berkurang. Mungkin banyak yang nanya, "Bang, itu semua barangnya mahal-mahal bang, gue nggak sanggup beli bang." Oke. Yang terakhir, barang ini masih sangat affordable untuk dibeli. Ini untuk kebutuhan yang untuk handphone aja ya. Dia itu berkapasitas 18 watt. Oke, total powernya. Dan dia juga udah support Qualcomm Quick Charge 3.0. Dan untuk harganya, dia ada di harga 280.000. Memang ini jatuhnya lebih mahal daripada kepala charger merek lain. Tapi percayalah, memang semua RGA ini kenapa mereka mahal, gue percaya pasti ada build quality yang bagus juga. So, ini kita langsung ngeliat aja. Yes. Sama ya, dia juga dapat 1 tahun garansi. Dan ini dia bentukannya dari chargerannya. Dan itu tadi, kalau misalnya kalian merasa barang-barang yang tadi di review kayaknya wah terlalu mahal dan kayaknya gue nggak terlalu butuh itu ya, dan gue cuma pakai buat handphone biasa kok, kalian mungkin boleh coba yang satu ini. So, sekian aja review gue buat hari ini, nge-review adaptor Sultan. Oke? Buat kalian yang mau beli, linknya semua gue udah taruh di description. Dan gue pengen nanya satu hal. Kalau biasanya kalian berpergian, di dalam tas kalian ada gadget apa aja sih? Boleh tulis di kolom komen juga ya. Kalau kalian suka dengan cara review gue, boleh banget di subscribe dan di follow Instagramnya. See you in the next review guys. Bye.